Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, yang pasti nikmat sehat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas, terutama hari ini sampai menjelang malam. Allah berikan nikmat untuk melakukan aktivitas dengan kemudahan yang pasti penuh keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para akhwatillah yang dirahmati Allah, wanita perisindu surga, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya, ibu-ibu dan mbak-mbak dan ukti-ukti yang masih setia mengikuti kegiatan rutin kita, kajian pekanan dan malam. Ini adalah minggu ketiga di mana kita semua saling belajar tentang parenting ya. Parenting, belajar bagaimana sih menjadi orang tua yang baik dan terbaik, dan saatnya kita bebenah diri ya. Alhamdulillah pada malam ini saya diberikan tema yang cukup menarik, yaitu membentengi anak dari seks bebas. Nah, ibu-ibu dan ukti-ukti yang dirahmati Allah, kaget gak sih sebenarnya tema ini gitu ya? Mungkin di zaman kita ini gak ada pelajarannya, dan saya jujur waktu itu belajar pada saat SMP, dan itu ketika pelajaran biologi ya, tentang tumbuh dan kembang ya. Tapi di saat-saat ini kenapa ini saja mungkin vulgar atau tabu, tapi dimana kita harus tahu dan pahami inilah serangan-serangan yang luar biasa. Nah ini kita perlu benteng, berarti kan perlu adanya pencegahan. Jangan sampai kita tidak tahu tapi anak kita yang lebih tahu, apalagi taunya dari sumber yang tidak benar kan gitu ya. Makanya perlu orang tua membentenginya. Miris rasanya di hidup zaman saat ini. Ibu, jujur saya secara jujur-jujurnya, saya kalau ketemu teman-teman atau para sahabat yang psikolog itu ngeri. Dimana dia selalu bilang clean tentang bicara setiap harinya, apalagi di Kota Bogor. Nah, Kota Bogor itu kan dekat ya Bu ya. Itu tiap harinya terkait dengan seksual, terus pelecehan, kekerasan itu, aduh, pokoknya ngeri deh Bu. Nah, kalau menurut data juga di kekerasan ini juga adanya di sekolah juga gitu ya. Bagaimana si FGI mencatat sejak awal tahun hingga Mei 2023 ada 202 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah, di mana di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Nah ini dunia pendidikan pun juga ada kekerasan seksual gitu. Belum bicara kita tentang kasus-kasus yang lainnya yang baru-baru ini ya. Mungkin masih ingat tentang kasusnya Ponorogo yang dimana berbondong-bondong ketika dia meminta nikah muda gitu ya. Dan kalau kita lihat ada juga yang memang menutup-nutupin, itu belum kasus yang memang melaporkan, ada juga yang menutup-nutupin dan malu tentang kasus-kasus ini. Kenapa sih ini marak terjadi gitu ya? Mungkin kita sebagai ibu gitu kan ya, mungkin waspada banget, apalagi yang punya anak gadis ya Bu ya. Jujur saya sendiri pun bagaimana ya, selalu was-was gitu. Tapi kenapa kasus ini terjadi? Karena sistem saat ini yang memperpondakan sistem kapitalis,
pluralisme, di mana dia memberikan suatu kebebasan pergaulan itu yang tidak ada batas-batasnya, sehingga anak-anak dengan mudah mengaksesnya. Nah, contohnya pergaulan yang terlihat aja dari sekarang, yaitu bagaimana memberikan kebebasan anak-anak remaja, ini konser gitu kan ya, ada-adanya banyaknya konser-konser, dan banyaknya kafe-kafe gitu ya, dan mungkin banyaknya penginapan-penginapan yang natubillah min dzalik itu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada batasannya dan tidak mengenal usianya gitu kan ya. Nah ini kan, dan ditambah lagi dengan digital gitu ya, digital dimanapun anak-anak ini mengaksesnya lebih mudah, media sosial yang tidak ada pembatasan. Kadang kita sedih, apa tugasnya KPAI gitu kan ya. Nah ini memang ketika kebobrokan ini adalah, jujur sepakat kita bahwa ini adalah karena sistem pemerintahan yang sangat cuek dan tidak melindungi bagaimana para generasi ini untuk lebih maju lagi. Baik, pasti kita harus punya benteng, berarti punya jaga-jaga, punya pagarnya. Nah kita kupas satu-satu ya terkait dengan ini. Nah kita ini harus memberikan, sebagai orang tua harus bagaimana kita memberikan perhatian yang full, pemahaman dan pengertian ekstra untuk anak-anak kita. Yang bisa kita lakukan di dalam kebebasan ini, sistem yang sangat-sangat bebas, pluralisme gitu ya. Pertama harus kita tanamkan keimanan yang kukuh dan cinta kepada Allah sejak dini. Ini penting, anak-anak bagaimana cinta dan benci karena Allah. Nah, di sini ada juga yang menanamkan, yang kita batasi, yang bisa kita lakukan adalah menanamkan akidah atau iman yang kukuh kepada anak adalah tugas utama kita gitu kan, sebagai orang tua. Orang tua lah yang akan mempengaruhi tumbuh dan kembangnya sendi-sendi agama pada diri anak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penanaman akidah ini tujuannya apa gitu ya, agar anak mengenal betul siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya yang maha pengatur, juga mengenal Muhammad sebagai utusannya, serta bagaimana dia mencintai Al-Quran dan meyakini seluruh isinya. Yang kedua, kenalkan syariat Islam. Nah ini perlu penting ya. Orang tua bisa mulai dengan membiasakan anak-anak menjalankan ibadah-ibadah madroh gitu ya, ibadah yang memang hukumnya jelas gitu, yang ibadah-ibadah yang harus dijelaskan kepada anak, dan dibarengi juga dengan kaitannya dengan akhlak, bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, sikapnya, sifat jujurnya gitu, dan juga dibarengin dengan adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan kepada anak-anak, menjelaskan bahwa hukum syariat itu tentang pergaulan sosial, bahwa syariat ini mengatur gitu ya, bagaimana ayah bunda dan orang tua lah ya, atau ibu-ibu yang dirahmatin Allah yang ada di WPS ini, ketika anak sudah memayis, jadi orang tua itu harus menyampaikan bahwa hukum-hukum syariat dengan secara mendetail, bagaimana pergaulan Islam secara rinci, dan begitu pula ketika sudah balik gitu ya, berarti kalau memayis itu udah siap-siap, kalau udah balik berarti sudah siap, dan dia harus dikasih tahu bahwa dia sudah balik, harus siap menanggung beban hukum gitu ya. Ketika anak-anak kita sudah paham aturan ini, bismillah gitu ya, insya Allah ini tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas, di mana surat-surat tadi gitu ya, pembahasan itu ada di surat An-Nur 30 sampai 33. Ibu-ibu dan ukhti yang dirahmati Allah, bahwa yang poin keempat adalah membiasakan anak berpikir yang benar. Nah ini adalah perlu diajarkan anak sejak dini gitu loh, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber informasi
yang dijadikan pijakan dalam menilai berbagai informasi yang didapat. Tentu saja cara ini memberikan informasi bertahap dan sesuai kemampuan nalarnya anak ya. Yang penting adalah merangsang anak menggunakan akalnya untuk berpikir dengan benar. Pada tahap ini orang tua diajarkan untuk sabar ya, karena butuh kesabaran dan proses yang penyebabnya tidak sekali diajarkan nggak ngerti gitu ya, tapi syariat ini harus terus menerus. Selanjutnya kelima adalah menanamkan sikap tanggung jawab. Nah, tadi ketika anak sudah tamyiz, kita sudah menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita bahwa perbuatan yang dikerjakan adalah pertanggungjawabannya. Amal baik akan dibalas kebaikan dan amal buruk akan dibalas keburukan. Dengan begitu anak-anak akan berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Mereka tidak akan mudah jatuh dalam suatu keburukan. Karena termasuk dalam hal mendidik, tanggung jawab pada anak adalah menegur dirinya dari kesalahan yang telah dia lakukan. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Bashar sahabi radhiyallahu anhu berkata, "Ibu saya pernah mengutus saya ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan setan dan buah anggur. Akan tetapi sebelum saya sampai ke beliau, saya makan buah itu sebagian. Ketika saya tiba di rumah Rasulullah, beliau menjewer telinga saya dan saya seraya bersabda, 'Wahai anak yang tidak amanah.'" Nah, ini adalah sifat pertanggungjawaban. Hadis riwayat Ibnu Sudni. Rasulullah benar-benar melakukan anak sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi seorang anak. Sikap tanggung jawab membuat anak-anak itu cerdas dalam mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Ibu-ibu wanita berindu surga yang dirahmatin Allah, apakah masih semangat? Insya Allah semangat. Selanjutnya, benteng selanjutnya adalah keenam, memberikan keteladanan. Ini pasti ya, kita sebagai orang tua harus memberikan teladan, karena teladan pertama dan utama ketika di rumah adalah figur orang tuanya. Cerminan pertama dan utamanya ketika di rumah adalah orang tuanya. Bagaimana anak-anak ini membutuhkan khotbah dan keteladanan yang baik. Bahkan ketika dia dewasa nanti, harusnya orang tua selalu memberikan contoh yang baik kepadanya. Tentu agar tertanam dalam jiwa mereka benih-benih kebaikan yang menghunjam dalam sembari mereka, terbawa dalam setiap sikap dan perilaku mereka. Rasulullah SAW mencontohkan adab yang baik kepada Fatimah dan terus diamalkan hingga dewasa. Nah, poin yang ketujuh adalah senantiasa mendoakan keluarga dan anak-anak. Ini poin adalah yang penting. Doa orang tua itu tidak akan pernah putus. Doa orang tua itu adalah mujarab gitu ya. Maka kita sebagai orang tua berarti harus kenceng mendoakan anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita gitu kan ya, untuk dijaga, dilindungi, diijabah doa-doanya, dijadikan anak yang baik, anak yang soleh, terhindar dari mara bahaya kan gitu ya. Ini karena apa? Karena ketika kita sudah berbanyak minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang baik gitu ya, dan dijauhkan dari hal yang melanggar hukum syariat, dan Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus. Yang kedelapan adalah berdoa untuk kebaikan anak adalah salah satu ciri hamba Allah yang soleh. Mungkin bisa dilihat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Baik, jadi dengan 8 ini insya Allah anak-anak kita terhindar sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi intinya adalah Islam adalah solusi tuntas dengan sistem yang rusak dan bobrok tadi, kapitalis yang memang memberikan suatu kebebasan, maka Islam adalah memiliki solusi yang baik. Islam memiliki pola sendiri bahwa manusia dididik agar memiliki kepribadian Islam, yaitu memiliki pola pikir dan sikap yang berstandar pada Islam. Karena asas negara adalah akidah Islam, maka sistem pendidikan pun mengacu kepada akidah Islam. Akidah ini yang menjadi sel kontrol setiap individu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan negara saling
bersinergi melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita berikan, saya berikan malam ini menjadi pembelajaran bersama dan menambah keilmuan kita. Mungkin dari saya mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.